Salam sejahtera para pembelajar yang budiman. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Rahma Mutia, salah seorang dosen pengampu di dalam mata kuliah kimia fisika ini. Di dalam pertemuan ini, kita akan membahas tentang transformasi fisika senyawa murni. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai di dalam materi ini adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan fenomena transformasi fisika zat murni dalam berbagai contoh nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Terdapat dua indikator pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, mahasiswa mampu menggambarkan 3 diagram fasa representatif berbagai senyawa dengan diberikan spesifikasi pada beberapa titik. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan aspek termodinamika dalam menjelaskan perubahan fasa suatu senyawa yang terjadi. Pembahasan tentang transisi fasa senyawa murni adalah salah satu bentuk aplikasi sederhana ilmu termodinamika terhadap bidang kimia. Pada dasarnya, pada temperatur dan suhu yang konstan, terdapat kecenderungan suatu sistem untuk meminimalisasi energi Gibbs dari sistem tersebut. Evaporasi, pencairan, dan konversi grafit menjadi berlian adalah beberapa contoh perubahan fasa yang tidak disertai dengan adanya perubahan komposisi kimia. Nah, pada pertemuan ini, kita akan terlebih dahulu membahas tentang diagram fasa senyawa murni. Mengapa kita perlu mempelajari tentang diagram fasa? Penggunaan diagram fasa adalah metode yang dilakukan untuk memahami dan merepresentasikan tentang perubahan fisik dari suatu materi. Diagram fasa mengindikasikan perilaku senyawa pada berbagai kondisi dan menunjukkan fasa senyawa yang paling stabil pada tekanan dan temperatur tertentu. Diagram fasa adalah alat yang penting untuk memahami perilaku dari senyawa murni dan juga campuran. Dalam ilmu termodinamika, kita mengetahui bahwa suatu senyawa akan cenderung berwujud suatu fasa yang paling rendah potensial kimianya. Nah, apa itu fasa? Fasa adalah suatu bentuk dari zat atau senyawa yang bersifat seragam dalam hal komposisi kimia dan keadaan fisiknya. Pada tampilan ini, kita melihat ilustrasi dari 3 fasa, yaitu fasa gas, fasa cair, dan juga fasa padat. Pada fasa gas, bentuk materi memiliki molekul yang memiliki energi yang cukup untuk bergerak secara bebas, di mana molekul-molekul tersebut berkontak satu sama lain dan bertumbukan secara acak. Pada fasa liquid, bentuk materi memiliki molekul yang secara konstan memiliki kontak, tetapi masih cukup memiliki energi untuk merubah posisi satu sama lain. Sedangkan pada fasa padat, bentuk materi memiliki molekul yang tidak memiliki energi yang cukup untuk bergerak. Molekul-molekul dari fasa padat cenderung berkontak dan diam pada posisi tertentu relatif terhadap satu molekul terhadap molekul yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep transisi dan stabilitas fasa. Dalam transisi fasa, bentuk materi mengalami perubahan dari suatu fasa ke fasa lain. Transisi fasa terjadi secara spontan pada tekanan dan temperatur tertentu. Temperatur tersebut disebut sebagai temperatur transisi karakteristik atau disimbolkan sebagai TR. Pada temperatur tersebut, 2 fasa berada dalam kondisi yang setimbang dan energi Gibbs bernilai minimum. Sedangkan pada stabilitas fasa, kita tidak melihat adanya perubahan bentuk materi dari suatu fasa ke fasa yang lain. Stabilitas fasa erat hubungannya dengan potensial kimia, atau disebut juga sebagai energi Gibbs molar, yaitu besaran potensial yang dimiliki senyawa untuk dapat mengalami perubahan fasa. Transisi fasa
atau perubahan fasa secara lebih lanjut bisa kita ilustrasikan dan tuangkan dalam bentuk persamaan, di mana perubahan fasa terjadi ketika adanya perubahan energi Gibbs dalam suatu sistem. Perubahan energi Gibbs setara dengan adanya perubahan dari potensial kimia di dalam sistem tersebut. Kita ilustrasikan adanya stabilitas fasa pada tampilan berikut, di mana di dalam suatu sistem terdapat dua fasa yang berbeda. Di dalam sistem yang diilustrasikan, tidak terdapat perubahan fasa lebih lanjut. Artinya, suatu fasa tidak mengalami pengurangan dalam hal massa. Dengan adanya kondisi setimbang, kita dapat menuangkan ilustrasi tersebut di dalam suatu persamaan, di mana saat kondisi setimbang, potensial kimia senyawa tertentu pada suatu fasa 1 akan bernilai sama dengan potensial senyawa pada fasa yang kedua. Berikut adalah suatu ilustrasi diagram fasa yang berupa grafik tekanan versus temperatur. Di dalam suatu diagram fasa, kita melihat suatu area yang merepresentasikan suatu bentuk fasa, misalnya padat, cair, dan gas. Di dalam suatu diagram fasa, kita juga melihat adanya garis batas fasa, yaitu garis yang memisahkan area antar fasa dan menunjukkan dua fasa hadir dalam kondisi setimbang pada suatu garis batas fasa. Artinya, terdapat potensial kimia yang sama di antara dua fasa tersebut. Sejumlah istilah penting dalam perubahan fasa yaitu titik didih. Titik didih adalah temperatur yang dicapai di saat tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan eksternal. Terdapat dua istilah, yaitu titik didih normal dan titik didih standar. Titik didih normal adalah titik didih pada kondisi 1 atmosferik. Sedangkan titik didih standar adalah titik didih pada kondisi tekanan 1 bar, di mana 1 bar dapat dikonversikan menjadi 0,987 atmosferik. Titik leleh adalah temperatur pada suatu tekanan tertentu di saat fasa cair mengalami kesetimbangan dengan fasa padat, dan kedua fasa tersebut sama-sama hadir di dalam sistem. Nilai titik didih pada umumnya dianggap sama dengan titik beku. Terdapat satu titik penghubung antar garis batas fasa di dalam suatu diagram fasa, yang biasa disebut sebagai titik triple. Bila garis batas fasa merepresentasikan dua fasa yang hadir sekaligus di dalam suatu sistem, titik triple menunjukkan adanya kehadiran 3 fasa sekaligus, yaitu fasa gas, cair, dan padat. Selain itu, di dalam suatu diagram fasa, kita juga mengenal sebuah titik kritis. Pada kondisi tekanan dan temperatur di atas titik kritis, terdapat adanya suatu fasa di mana fasa cair dan fasa gas tidak lagi bisa dibedakan. Kondisi tersebut kita sebut sebagai kondisi superkritis. Pada grafik ini kita mengetahui terminologi tentang perubahan fasa. Dari fasa gas ke fasa padat disebut sebagai deposisi, sementara dari fasa padat ke fasa gas disebut sublimasi. Perubahan fasa gas ke cair disebut kondensasi, sementara perubahan fasa cair ke fasa gas disebut vaporisasi. Perubahan fasa cair ke fasa padat disebut pembekuan, sementara perubahan fasa padat ke fasa cair disebut pelelehan.
Mari kita gunakan ilustrasi berikut untuk memahami lebih lanjut tentang penggunaan diagram fasa dalam rangka memahami bentuk dari suatu senyawa. Misalkan kita memiliki senyawa dalam fasa gas pada kondisi tekanan dan temperatur yang tertentu. Ketika tekanan dijaga konstan dan temperatur diturunkan hingga titik tertentu, maka senyawa tersebut mengalami perubahan fasa dari gas ke padat. Ketika tekanan dinaikkan dan temperatur dijaga konstan, maka senyawa tersebut akan tetap berada pada fasa padat. Ketika tekanan dijaga konstan dan temperatur dinaikkan, maka akan terjadi perubahan fasa dari padat ke cair. Terdapat dua skenario untuk mengubah fasa senyawa dari cair ke gas, di mana fasa cair dapat diubah menjadi gas apabila tekanan diturunkan atau temperatur terus dinaikkan. Kita telah meninjau tentang penggunaan diagram fasa untuk memahami tentang perubahan fasa akibat adanya perubahan kondisi tekanan dan temperatur. Terdapat kondisi di mana pendidihan, yaitu perubahan dari fasa cair ke gas, tidak terjadi, yaitu ketika suatu cairan disimpan dalam wadah bertekanan yang ditutup dengan sangat rapat dan dipanaskan. Ketika pemanasan terjadi, densitas dari gas bertambah, sedangkan densitas dari cairan berkurang, hingga sampai pada suatu titik ketika densitas dari gas dan cairan bernilai sama. Kondisi tersebut disebut sebagai kondisi kritis, di mana temperatur dan tekanan pada kondisi tersebut disebut sebagai temperatur dan tekanan kritis. Hingga pada kondisi ketika melewati titik kritis, yaitu ketika nilai tekanan dan temperatur terus dinaikkan, terjadi kondisi di mana fasa di dalam sistem tersebut tidak lagi dapat dibedakan. Kondisi ini disebut sebagai kondisi superkritis. Selanjutnya kita mengenal istilah aturan fasa yang diusulkan oleh Josiah Willard Gibbs pada tahun 1870. Aturan fasa memberikan hubungan antara variasi atau derajat kebebasan terhadap jumlah komponen dan jumlah fasa dalam keadaan setimbang. Aturan fasa diatur dalam persamaan berikut. Marilah kita melihat sejumlah contoh tentang penggunaan aturan fasa. Contoh pertama, yaitu ketika fasa yang berada dalam keadaan setimbang adalah satu fasa. Nilai derajat kebebasan adalah 2. Dalam kondisi ini, kita dapat mengubah nilai tekanan dan temperatur, dan nilai tekanan dan temperatur tersebut bernilai independen antara satu dengan yang lainnya. Pada contoh yang kedua, kita memiliki fasa yang setimbang satu sama lain bernilai 2, yaitu pada kondisi ini nilai derajat kebebasan adalah 1. Artinya, kita dapat mengubah tekanan atau temperatur, namun kita tidak dapat mengubah keduanya secara independen. Contoh ketiga yaitu ketika kita memiliki jumlah fasa sebanyak 3. Artinya kita memiliki derajat kebebasan sistem bernilai 0. Dalam kondisi ini, nilai tekanan dan temperatur tidak lagi independen. Dan kondisi ini ditemukan ketika dalam keadaan titik triple. Contoh keempat merupakan contoh yang tidak realistis, di mana terdapat 4 fasa dalam kondisi equilibrium. Artinya, dalam suatu diagram fasa tidak mungkin kita mendapatkan kondisi setimbang dalam fasa padat, cair, gas, dan superkritikal. Kita melihat bahwa nilai derajat kebebasan sistem pada kasus ini bernilai negatif. Dan hal ini menunjukkan ketidakrealistisan dari contoh 4 yang ditampilkan pada kasus ini. Dan kita telah sampai pada penghujung pembahasan kita untuk diagram fasa senyawa murni. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh diagram fasa senyawa murni pada video selanjutnya. Mari mengerjakan kuis berikut untuk menguji pemahaman. Sampai jumpa, terima kasih.